Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Al-Insyirah TV. Alhamdulillah hari ini kita masih bisa melanjutkan pembelajaran bahasa Arab. Dan hari ini saya coba berikan pelajaran bahasa Arab untuk kelas 5. Baik, di sini ada gambar gambar seorang laki-laki dan ditunjukkan bagian-bagian dari anggota tubuhnya. Yang pertama ada yang namanya roksun. Roksun dalam bahasa Indonesia berarti kepala. Yang kedua ada yang namanya jabhatun. Jabhatun di sini menunjukkan dahi. Ini dia dahi. Kemudian ada famun. Famun itu mulut. Lalu ada yadun. Yadun itu tangan. Kemudian beda antara yadun tangan dengan jari dalam bahasa Arab. Di sini yadun ini menunjukkan tangan. Kemudian ada yang namanya batnun. Batnun itu perut. Kemudian di sini ada rijlun, kaki. Sodron di sini menunjukkan dada. Khadun di sini menunjukkan pipi. Kemudian udhunun di sini bermakna telinga. Lalu ada angfun, hidung. Kemudian ada ainun, mata. Sya'run itu rambut. Nah, ini sebetulnya bisa digunakan metode hafalan dengan menggunakan lagu. Nah, lagunya mungkin bisa dibuat sendiri. Baik, di sini ada kalimat lahidhis surah. Amatilah gambar tersebut. Tadi kita sudah mengamati. Kemudian madza tanzuru fi hadhihi surah? Apa yang kamu lihat? Madza tanzur? Apa yang kau lihat? Fi hadhihi di as-surah. Fi hadhihi surah, pada gambar ini. Tadi kita sudah lihat ada rijlun, sodrun, khadun, yadun, batnun, dan yang lainnya. Madza turidu? Apa yang engkau inginkan? Antas ala anha. Apa yang engkau hendak atau kamu ingin tanyakan terkait gambar tersebut. Nah, ini bisa dibuat pertanyaan. Baik, kita lihat masih di halaman yang sama. Ini halaman yang ketiga dalam buku ini. Di halaman yang sama, bagian alif unzur wastami wa'id. Unzur itu menggunakan mata, berarti ainun. Wastami menggunakan telinga, udhunun, wa'id dan ulangi. Nah, ini tidak ada. Bisa menggunakan lisan sebetulnya. Di sini ada sya'run. Sya'run itu rambut. Kemudian anfun, hidung. Famun, mulut. Yadun, tangan. Rijlun, ini menunjukkan kaki. Roksun, tadi menunjukkan kepala. Udhunun itu telinga. Ainun, mata. Baik, di sini ada beberapa kalimat. Kita coba terjemahkan. Kita baca dahulu, kemudian kita terjemahkan. Hadza jismi. Hadza ini jismi. Berarti ini menunjukkan kepemilikan. Jismi berarti badanku. Kalau badan kamu berarti jismika. Untuk laki-laki. Kalau perempuan jismiki. Oke, hadza jismi. Ini badanku. Indi, aku punya. Kalau kamu punya, indaka. Indi, aku punya jismun salim. Nah, jismun salim ini bermakna badan yang sehat. Wa qawiyun, dan kuat. Fihi roksun, maksudnya fihi di sini adalah di badanku, di badan, kembali kepada badanku. Di badanku roksun, ada kepala. Wa badanun, ada badan. Wa yadani, yadani di sini menunjukkan dua tangan dan tangan. Kemudian warijlan. Rijlan di sini ini menunjukkan dua kaki. Nah, ini nanti bisa dipelajari atau bisa dilihat di video sebelumnya tentang isim musanna atau isim atau kata benda yang menunjukkan makna dua. Firosi, pada kepala. Wajhun, ada wajah. Wa sya'run di sini berarti ada rambut. Anfun, dan hidung. Wa famun, dan mulut. Wa udhunun, dan telinga. Wa ainun, dan mata. Nah, jadi di roksi di sini, di kepala di sini ada bagian-bagiannya. Kemudian hadza anfun, ini anfun di sini tadi hidung. Al-anfu lisyami. Al-anfu lisyami, hidung itu untuk mencium.
Wa hadza famun, dan ini mulut. Al-famu, mulut itu, lil akli, untuk makan, wasyurbi, dan untuk minum. Hadhihi ainun, ini mata. Al-ainu, mata itu, lin nazar, untuk melihat. Wa hadhihi udhunun, dan telinga ini, al-udhunu, telinga itu, lisimar, untuk mendengar. Kemudian ada sambungannya, wahal indaka jismun salim aidan, dan apakah indaka, kamu punya, jismun salim, badan yang sehat, aidan, juga. Nah, ini baik, kita sudah terjemahkan. Kita lihat ada latihannya atau tidak. Oh, ternyata tidak ada. Ini cuma diminta untuk undur wastami wa'id. Lihat, dengarkan, lalu ulangi. Jismun, nah, ini badan. Roksun, kepala. Anfun, hidung. Famun, mulut. Udhunun, nah udhunun ini menunjukkan satu telinga, tapi kalau dua telinga, udhunani atau udhunaini. Kemudian ainun itu mata, kalau dua mata, ainani. Nah, jadi ditambahkan belakangnya dengan akhiran ani. Yadun jadi yani, rijlun jadi rijlani atau rijlaini. Al-anfu lisyammi. Nah, hidung itu gunanya untuk lisyammi, mencium. Al-famu lil akli wal syurbi. Kemudian mulut digunakan untuk makan, wasyurbi. Al-ainu lin nazar, mata untuk melihat. Al-udhunu lisyima, telinga untuk mendengar. Kemudian ada indi, aku punya. Nah, indi di sini menunjukkan bisa laki-laki, bisa perempuan. Jadi indi, aku punya, baik laki-laki atau perempuan. Kalau indak, indaka, ini jelas untuk laki-laki, kamu punya. Kalau perempuannya indaki, badan. Kemudian wajhun, salim, qawiyun. Nah, ini sekali lagi bisa digunakan metode dengan metode lagu. Misalkan jismun, badan, roksun, kepala, anfun, hidung. Nah, bisa seperti itu atau pakai lagu-lagu lainnya. Silakan berkreasi lah. Kemudian di sini kita diminta untuk menyambungkan sil. Nah, ini cukup mudah. Lisyammi berarti untuk mencium, kita tarik ke hidung. Lil akil wa syurbi berarti ini ke mulut. Lin nazar ini ke mata. Lisima' ini ke telinga. Nah, seperti ini. Baik, di sini untuk yang bagian dal kita coba. Ada formula di sini. Ada beberapa formula. Yang pertama ada indi. Indi artinya aku punya. Indi roksun, aku punya kepala. Indi badan. Kemudian indaka roksun. Nah, ini untuk laki-laki. Kamu punya roksun. Indaka roksun, kamu punya kepala. Kalau kita mau ganti kata roksunnya, misalkan kamu punya uang. Indaka fulus, atau kamu punya pulpen. Indaka kolam, kalau mau kalimat tanya di bawahnya. Nah, indaki ini untuk perempuan. Jadi kalau kalimat tanya tadi di bawah ini maksudnya hal indaka roksun, apakah kamu punya kepala, atau apakah kamu punya pulpen, berarti hal indaka kolam. Kalau perempuan hal indaka roksun, jadi ke sini hal indaka roksun, apakah kamu punya kepala, atau kalau kita mau ganti, apakah kamu punya pulpen, hal indaka qalam. Nah, jawabannya ada dua, bisa na'am, bisa la. La di sini bisa juga bal, tapi sebaiknya la saja. Kalau kita mau bilang na'am, berarti na'am indi roksun. Jadi hal indaka roksun, na'am indi roksun. Jadi ditunjukkan setelah kata indinya adalah kepalanya atau bendanya. Tapi kalau dia bukan, hal indaka roksun, kita jawabnya misalkan la, la. Kemudian ke sini indi, misalkan bukan roksun tapi badan. Indi badan, seperti itu. Jadi kalau untuk na'am
kata roksunya kita pakai kembali, tapi kalau untuk la, kata roksunya diganti dengan yang lainnya. Misalkan dengan badan, dengan udunun, ataupun dengan yang lainnya. Baik, di sini yang kedua kita bicara tentang ismul isyarah, kata hadza. Ismul isyarah itu kata yang digunakan dalam bahasa Arab untuk menunjukkan. Jadi kata tunjuk kalau dalam bahasa Indonesia. Ada hadza, ada hadhihi. Hadza ini sama dengan hadhihi artinya, yaitu ini. Tetapi penggunaannya untuk hadza ini biasanya digunakan untuk jenis kelamin laki-laki. Saya berikan simbol seperti ini. Kalau hadhihi ini biasanya digunakan untuk bukan biasanya, tapi memang digunakan untuk menunjukkan kata benda yang bermakna perempuan. Nah, perbedaannya kalau seperti yang pernah saya bahas di video sebelumnya, biasanya menggunakan tamar buto. Nah, untuk anggota badan, sekali lagi, ismul isyarah untuk anggota badan, hadza di sini digunakan untuk ini yang pertama jismun, yang kedua ada badan, yang ketiga ada wajhun. Artinya bagian tubuh pada manusia yang tidak berpasangan. Jadi ini tidak berpasangan. Berpasangan saya simbolkan seperti ini. Nah, ini tidak berpasangan. Nah, kalau yang hadhihi atau yang bermakna muannas, ini biasanya untuk bagian tubuh pada manusia yang berpasangan. Seperti kita lihat ainun. Ainun ini kan berpasangan, ada dua mata. Jadi hadhihi ainun. Yadun juga berpasangan, tangan kiri, tangan kanan. Jadi hadhihi ainun. Rijlun juga sama. Hadhihi rijlun. Nah, termasuk udunun. Udunun telinga, dia berpasangan. Oke, jadi perbedaannya untuk hadza tidak berpasangan pada bagian tubuh manusia. Hadhihi digunakan untuk bagian tubuh manusia yang berpasangan. Nah, selanjutnya di sini kita pun belajar tentang kata sifat. Nah, sifat di sini menyifati bagian pada tubuh manusia. Untuk kata hadza jismun salim. Jadi karena kata jismun di sini mudzakkar, maka sifatnya pun harus mudzakkar. Itu yang pertama. Karena jismun di sini dhammah tain, ini maka salim pun akhirannya dengan dhammah tain. Jadi bisa kita buat hadza jismun salim, atau hadza jismun qawiyun, atau hadza jismun jamilun. Kita ganti misalkan hadza badanun salimun, atau hadza badanun qawiyun, atau hadza badanun jamilun. Kita ganti misalkan hadza wajhun salimun, hadza wajhun qawiyun, hadza wajhun jamilun. Nah, kata salimun, qawiyun, jamilun ini merupakan kata sifat dan akhirannya harus sama dengan isim yang sebelumnya. Nah, isim yang sebelumnya ini yang disebut dengan na'at wa man'ut. Nah, na'atnya man'ut ini, kata jismun ini namanya man'ut. Nah, kata salimun, qawiyun, jamilun ini sifat namanya na'at, istilah lainnya. Jadi man'utnya yang disifatinya adalah jismun, badanun, wajhun. Dan kata salimun, qawiyun, salimun, jamilun itu harus mengikuti kata sebelumnya. Oke. Nah, di sini contohnya ainun. Ainun kan berpasangan dan ini merupakan muannas. Sehingga kata sifatnya harus salimatun. Diakhiri dengan akhiran tamar buto. Kenapa demikian? Karena ainun di sini menunjukkan makna muannas atau makna perempuan. Karena dia berpasangan. Jadi hadhihi ainun salimatun, atau hadhihi ainun qawiyatun, atau hadhihi ainun jamilatun. Begitupun untuk yadun. Hadhihi yadun salimatun, hadhihi yadun qawiyatun, hadhihi yadun jamilatun. Oke? Jadi kesimpulannya adalah ketika akhirannya dhammah tain, maka harus dhammah tain sifatnya. Ketika bagian depannya atau yang disifatinya mudzakkar, maka sifatnya harus mudzakkar. Kalau yang disifatinya muannas, maka sifatnya juga harus muannas. Nah, bagaimana kalau misalkan yang disifatinya dua? Apakah sifatnya harus dua? Nah, sama juga ketika yang disifatinya dua, misalkan jismani, maka di sini menjadi salimani. Nah, ini kalau nggak salah sudah dibahas di video sebelumnya. Silahkan coba dicek-cek saja. Oke.
Kita lihat di halaman ke-6. Halaman ke-6 cuman gambar, cuman diminta untuk menandai saja. Istami. Jadi guru itu atau pengajar itu menyebutkan, kemudian siswa itu memberikan tanda checklist. Nah, ini kita lewat saja. Kita lihat di bagian selanjutnya ada percakapan. Nah, sepertinya percakapan ini untuk video selanjutnya saja. Oke, kita cukupkan mungkin video kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf kalau ada yang salah. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.